Sua Cengkrama. Ngobrol bersama. Oke, kali ini kita bakalan ngapain nih, Man? Kita di sini akan ngobrol-ngobrol asik tentunya. Iya, pastinya kita bakalan ngobrol hal-hal seru lah pokoknya. Iya. Ngomongin tentang kita kan mau ngobrol nih. Iya. Kita basa-basi dulu nih. Iya. Oke. Nah, kamu di umur 20 ini udah ngapain aja sih? Di umur 20 ini sebagai seorang mahasiswa tentunya kita harus punya planning lah ke depan. Oh iya, planning ya. Kita harus punya usaha. Ngomong-ngomong soal usaha, katanya usaha ini akan menjadi topik kita hari ini nih, Jor. Iya, Po. Iya. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong tentang usaha, kita bakalan ngundang salah satu tamu kita. Dia memiliki usaha. Dia ini mahasiswa, Man. Wah, usaha apa nih? Ya, nanti kita cari tahu ya. Oh, Kita nanti iya. Ngobrol bareng dia ya. Oke. Mau Boleh, langsung boleh. dipanggil aja nggak nih? Boleh sih. Oke, langsung panggil aja ya. Langsung Udah nggak aja, sabar boleh. kan? Oke. Kita panggilkan Femas Femas Nureza. Halo. Halo Femas, selamat datang. Femas, di Sua Cengkrama ini salimnya nggak kayak gini, Mas? Iya, Oh, biar ada asik. lagi beda? Ada, Iya, beda. iya. Gimana dong? Jadi kalau di Sua Cengkrama itu gini salimnya. Nah, ini udah tahu. Nah. Ulang lagi, ulang. Coba dari sana. Aduh, keluar lagi nih. Iya. Oke. Halo. Halo. Gini, iya bener banget. Oke. Oke. Gimana Femas kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Boleh langsung duduk Femas? Oke. Udah boleh dulu kok Femas. Oke, Femas, gimana hari ini moodnya bagus nggak? Alhamdulillah harus tetap semangat. Iya, semangat banget ya Femas wah. Semangat lah. Apalagi mukanya Femas ini kayaknya sumringah ya. Iyalah pasti harus. Jadi muka-muka sumringah ini jadi andalan Femas ya untuk datang di Sua Cengkrama ini. Oke, gimana kabarnya Femas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, dengar-dengar Femas ini kan sekarang kan mahasiswa ya. Mahasiswa semester berapa Femas? Aku semester 3. Oh, semester 3. Nah, dari yang aku dengar-dengar nih, Femas kan punya usaha, merintis usaha. Nah, boleh diceritain gak sih ke teman-teman Femas gimana awal merintis usahanya Femas itu gimana sih kira-kira? Boleh Jadi diceritain nggak? kebetulan aku punya usaha di bidang wedding dekorasi. Nah, Ah. dulu awal aku bisa terjun ke dunia wedding dekorasi dari awal merintis itu di saat aku kelas 2 SMP. 2 SMP loh. Iya. Duh, berarti Muda banget ya. iya masih masih kecil. bocil Masih segini. bocil. Kita SMP dulu ngapain ya? Masih main layangan kita, pacaran di pasar. Kamu di pasar loh. Oke, lanjut lagi nih. Iya, boleh. Jadi lanjutin. kebetulan orang tua aku atau mamaku sendiri itu adalah seorang prias pengantin. Oh, prias pengantin. Jadi dulu juga kebetulan mamaku udah sempat punya beberapa dekorasi tapi udah nggak laku karena memang nggak difokuskan lagi atau nggak dikembangkan lagi, jadi memang benar-benar sempat mati. Terus akhirnya karena kebetulan juga aku kan minat di bidang seni, Wah. di bidang seni dekorasi. Jadi sesuai minat juga, akhirnya sedikit demi sedikit mulailah Menjadi bukit. Adalah ketertarikan di bidang Iya. wedding dekorasi kan, siapa tahu juga jadi partner bisnisnya mama aku sendiri gitu loh. Orang dalam tuh. Orang Terus privilege. akhirnya mulai dari nol dulu, dari ngumpulin properti lagi, beli bunga-bunga lah. Terus aku waktu itu juga belajar otodidak lewat YouTube, lewat Instagram, terus juga sempat ikut seminar-seminar tentang wedding planner dan juga tentang gimana caranya membangun usaha dari nol dan juga di bidang wedding dekorasi. Jadi kamu dari umur apa SMP itu udah aktif banget ya, ikut seminar, udah ikut. Alhamdulillah aktif. Gila banget sih Karena kita. kebetulan kan juga punya koneksi juga dari mamaku. Kita SMP dulu ngapain aja, jadi malah jadi Masih sekir belum lah. ngapa-ngapain sih. Ada nggak sih suka dukanya di wedding organizer yang kamu miliki sekarang ini? Nangis-nangisnya ada nggak sih? Pastilah ada lah. Tentunya apalagi wedding dekorasi itu kan berhubungan dengan pekerjaan yang menyangkut dengan banyak orang. Iya. Aku nggak hanya menangani satu klien, dimana di saat aku job atau kerja itu aku menghadapi banyak orang di suatu pesta atau acara pernikahan ataupun acara ulang tahun. Nah, jadi suka dukanya itu banyak banget. Terutama di awal merintis karir itu banyak banget jatuh bangunnya. Wah, keren.
karena dulu sempat juga sih mikir apa nggak dilanjutin aja ya, apa udah nyerah aja gitu. Iya, ada ininya ya, pasang surutnya ya. Pasti. Ya, pasti lah Apalagi namanya usaha. yang bikin aku bener-bener goyah itu di saat dimana para tetanggaku dan saudaraku itu justru mengambil vendor dekorasi dari luar, nggak dari aku sendiri gitu loh. Tapi aku dikuatin lagi sama orang tua aku bahwasanya rezeki itu nggak harus datang dari orang yang terdekat. Dekat ya, bener banget. Tapi rezeki itu udah ada yang menakar dan tidak akan pernah tertukar. Jadi udah ini ya, udah didesain Dibangun terbaik mindsetnya. banget sama Tuhan ya. Iya. Pasti Pak, pasti akan ada rezeki lah kalau kita mau berusaha. Iya, pastinya kita selagi masih muda, kita harus semangat pokoknya. Kita kalau mau bangun usaha kita harus konsisten ya teman-teman ya. Betul. Ya, jangan kayak udah bikin usaha udah di tengah jalan tiba-tiba berhenti. Nah itu kalau bisa mindsetnya diubah ya teman-teman. Iya. Ya. Nah. Oke, ini aku ada fakta menarik nih dari Femas nih. Boleh diceritain nggak? Katanya Femas nih punya pengalaman kayak apa ya? Jadi anak SMA yang nyasar gitu di acara hajatannya orang, itu gimana ceritanya Femas? Gimana sih? Oke. Penasaran sih. Jadi itu ceritanya tuh begini. Jadi ini aku kejadian pas aku kelas 3 SMA. Nah, kebetulan waktu itu pasca pandemi, jadi udah masuk ke sekolah lagi. Kebetulan aku ada job. Oh, itu habis Covid ya? Iya, habis Oh, Covid. Hmm. Ada job dekor siraman untuk 7 bulanan. Jadi kebetulan dekornya juga nggak terlalu besar, jadi aku bisa pakai sendiri. Nah, waktu itu karena memang ada kendala hujan di malam hari di mana aku mau pasang dekor, jadi akhirnya aku memutuskan untuk pasang paginya. Padahal itu bertabrakan dengan sekolah, soalnya pas hari Jumat. Nah, terus akhirnya karena memang waktu mepet, aku izin pulang sekolah duluan. Habis pulang sekolah, belum sempat ganti baju, langsung ke lokasi. Sampai lokasi, ada ibu-ibu dapur, ngiranya aku nyariin. salah satu anak dari ibu-ibu dapur itu. Oh. Ternyata aku. Lagi sopo? Gue. Saya hilang. Saya mau beli. Dikira anak hilang. Dikira mau ikut cari emaknya biar dapat makan ya. Tapi ibu kamu ada di sana juga. Ya enggak. Oke, Mas. Nah, ini tadi berikut pengalaman Femas dari ada cerita awal, ada suka dukanya juga ya teman-teman Iya, ya. teman. Oke. Jangan kemana-mana ya teman-teman ya, karena setelah ini kita bakalan kedatangan tamu-tamu yang lebih asik lagi. Ada tamu lagi nanti, Mas. Iya, lebih seru tentunya Lebih dari seru. ini. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Sua Cengkrama. Ngobrol bersama. Kembali lagi bersama kita Sua Cengkrama. Ngobrol bersama. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Mas Femas ya, Iya, kita udah ngobrol pengalaman-pengalaman banyak ya. unik ya, pengalaman-pengalaman unik, suka duka, cerita yang tadi tuh yang apa anak SMA nyasar tentunya itu Nah. menjadi sebuah cerita lucu ya. Iya, lucu banget. Nah, gak cuma Femas man, kita bakalan ngundang tamu lagi nih. Kita bakal undang siapa Iya, nih Jo iya. tentunya. Kamu ngarepnya cewek apa cowok? Tadi kan kita udah ngundang tamu cowok. Iya. Alangkah baiknya kita ngundang cewek kali. Cewek aja ya. Oke, boleh. Iya, aku juga maunya cewek juga. Oke. Oke, langsung panggil aja kali ya. Boleh, Udah boleh. gak sabar banget aku. Oke guys, kita langsung panggil aja ya. Udah karena si Raman ini udah gak sabar, kita langsung panggil aja. Langsung kita panggilkan Cika Wandarista. Halo. Selamat datang, Kak Cika. Halo Cika, gimana Cika, kabarnya? alhamdulillah baik. Oke, Cika ini udah dari tadi ini ya. Weh. Oke Cika, kamu wah cantik banget hari ini Cika. Makasih Boleh Kak. banget, aku suka. Makasih. Oke. Ini boleh duduk nggak nih? Boleh, silakan. Oke, halo. Cika. Oke. Duduk ya. Boleh Cika. Oke. Silakan. Oke Cika, dengar nih, kamu ini seorang mahasiswa ya Cika ya? Ya, bener banget Kak. Kamu sekarang udah semester berapa sih? Semester 3, sama tadi kayak aku dengar kakaknya juga semester 3 ya? Sama ya? Sama, Oh. kita sama semester 3. Bagus banget. Oke Cika, kamu kan mahasiswa nih. Nah, kamu di umur-umur yang kira-kira berapa sih? 20 apa berapa? 20, ya 20 aku 2003. 2003. Nah,
di umur kamu yang 20 ini, kira-kira kamu tuh punya planning gak sih? Tentu aja kalau planning tuh ada ya, pastinya kita punya dong planning ke depan Iya. itu ada. Dan kita udah mempersiapkan lah seharusnya dari umur-umur yang 20 tahun ini kayak kita udah mulai mempersiapkan gitu. Di umur kita yang 20 ini kita udah punya planning belum sih? Udah dong Kak. Aduh, bagus banget. Oke, Cika, kamu kan mahasiswa nih. Nah, aku denger-denger nih, kamu kan merintis usaha kecil-kecilan nih di Bener rumah ya. banget, Kamu kan mahasiswa, kamu merintis usaha. Jadi kamu nih sibuk banget ya, termasuknya ya. Ya disyukurin aja sih Kak, sibuk kayak Alhamdulillah. aduh pusing. Nah, aku denger-denger kamu nih punya usaha. Itu usaha apa sih? Jadi usahaku tuh namanya Payu Buket. Payu Buket. Buket itu yang bunga itu ya? Bener banget. Tapi sebenarnya nggak hanya bunga sih Kak. Jadi awalnya itu kita buket snack awalnya. Oh, Buket snack. oh kamu ini ya, awalnya bucket snack ya? Iya, bener Boleh banget. diceritain nggak coba? Jadi Dari awal. kalau kita tarik ulur ke belakang nih ya, Iya, tarik ulur ke bayangan. belakang. Kayak bayangan. Ada dua kata yang menurutku kayak apa ya? Penting banget gitu. Iya. Jadi COVID sama mantan. Wah, COVID sama mantan. Mau kemana nih ngosnya Kak? kalau mantan Aduh, berat itu. Kak langsung pergi. Mantan berat. Kayaknya ada trauma ya. Iya, kayaknya trauma gitu ya. Berani deketin kalau orangnya gamon. Nah, jadi aku lanjut ya, COVID sama mantan. Jadi waktu itu COVID kayak tahun berapa ya? 2020. 2020. 2020. Kita masih Iya, dulu? masih SMA. SMA. Ya waktu itu SMA sekitar kelas 2 atau kelas 3 aku lupa. Jadi kan kita lockdown tuh ya, otomatis kita sekolah di rumah, kerja pun juga lewat dari rumah ya. Nah, waktu itu kayak aku punya cowok nih, dia tuh ulang tahun. Nah, sebagai pacar yang baik gitu ya, aku pengen kayak kasih surprise lah, kasih hadiah, tapi kan kita nggak boleh keluar-keluar nih Kak. Iya. Jadi kayak aku browsing-browsing mau buat apa ya, mau kasih apa ya, kayak gitu ya. Jadi si Cika ini orangnya effort banget ya. Nah, ini Tapi sering disakitin Kak. Wah, parah sih. siapa sih mantannya? Kamu Parah ya, parah. Nah jadi effort banget kayak gini masih iya, sakit gitu. aduh. Jadi kayak akhirnya aku nemuin itu bucket snack tadi ya, bucket snack tadi. Udahlah, tapi kan aku tuh orangnya nggak yang kreatif ya. Aku nggak kreatif tuh, orangnya nggak seni banget. Untungnya aku punya kakak sepupu, yang dia tuh emang kayak kerajinan tangannya tuh bagus gitu loh. Dia pinter banget. Nah, aku ngobrol lah sama dia, aku mau buat kayak gini gitu. Jadi akhirnya dia kayak bisa kayak gitu. Dia tuh Jadi, kayak kamu juga disupport juga ya? iya, sama untungnya aku lingkungan punya kamu ya? kakak itu. Keren banget. Nah, akhirnya next aja ya, aku buat bucket itu. Akhirnya aku post lah. Nah, dari situ Kak mulai kayak teman-teman aku tahu kayak gitu pada nanya, "Beli di mana? Kayak gitu. Kan kayak rumahku tuh jauh ya Kak dari perkotaan kayak gitu. Jadi Gimana sih, Cika? aku dari Gunung Kidul, tau nggak? Gunung Kidul. Tahu. Tahu. Emang jauh bau, Kak? Iya. Pantai-pantainya Pantainya bagus ya. cakep banget. Kapan-kapan main ya Iya, ke boleh, Gunung boleh. Kidul ya, boleh Boleh, banget. Aku bawa orang tua deh ke Aduh, gitu dari situ dan kemudian banyak yang nanya. Akhirnya kayak aku, wah ini bisa sih untuk bisnis gitu ya. Apalagi waktu itu kan kita di rumah nggak ngapa-ngapain ya Kak. Jadi kayak itu peluang bisnis banget kayak gitu sih awal mulanya. Keren sih, menginspirasi Oke, sih. iya. Cika, nah kan kamu kan udah ngejelasin nih dari tadi gimana ngerintis awal. Tapi kan yang namanya merintis usaha itu kan pastinya ada suka duka. Pasti dong, Pasti. ada. Boleh nggak sih ceritain ke teman-teman semua suka duka dalam kamu merintis usaha itu gimana? Tentunya ada banyak banget ya Kak, sampai kayak mungkin sampai lupa nih aku mau yang mana. Jadi pernah juga aku ketipu Kak. Wih, Pernah ketipu. Awal mula. Dan sebenarnya support dari kayak orang-orang sekitar tuh juga nggak begini sih Kak. Bahkan dari keluarga pun awalnya kakak aku tuh kayak ditolak. Kayak kan kakakku ini dia kuliah S1 udah lulus manajemen kayaknya waktu itu. Terus kayak banyak banget kayak lulus kuliah cuma jadi kayak gitu loh. Kayak banyak yang meremehkan gitu loh Kak. Gitu. Dan kalau untuk yang ditipu tadi jadi awal mulanya tuh kita kayak polos banget ya Kak. Polos Tapi gitu. Kamu masih itu ya SMA. Iya. masih sekolah, ya? Jadi kayak kita kalau ada yang pesan tuh nggak pakai DP Kak, nggak ada DP. Jadi ada waktu itu yang pesen bucket money bucket gitu, Apa itu money bucket? uang
buket Oh, uang. oh, iya, Nah, untuk uang iya. itu ya? Nah, Paham. kayak gitu. Jadi dia tuh bilangnya udah transfer, tapi padahal belum transfer. Padahal itu udah jadi, Kak. Kita udah tinggal kirim aja. Tapi dia nggak transfer kayak struknya itu loh. Ternyata tuh palsu. Dia nggak ada masuk ke rekening kita. Parah Kayak sih gitu. ya udah nipu-nipu gini sih. Jangan Parah. pegangin, Man. Pegangin. Aduh. Oke. Tadi suka dukanya Cika tuh aku sebenarnya Kasihan lah ya. banget Tapi Cika ini anaknya semangat banget ya. Semangat dong, harus Sampai- disyukuri iya, juga ya. Sampai di titik sekarang ya. Oke Cika, makasih ya kamu udah tadi Udah sharing-sharing ke sharing- kita. sharing. Oke Cika, kita bakalan balik lagi di segmen ketiga. Oke. Tetap di Sua Cengkrama. Ngobrol bersama. Welcome back to Sua Cengkrama. Ngobrol bersama Oke. tentunya, brother. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Fema sama Mbak Cika. Cika. Nah, kita tadi udah ngobrolin suka duka, di mana mereka merintis karir mereka, merintis usaha mereka. Apalagi Man? Gimana awal mula mereka Awal mula mereka ini ya membangun usaha. Membangun usaha ya. Oke, Femas, Cika. Aku mau tahu nih buat ini buat teman-teman semua ya, teman-teman yang ada di luar sana atau buat kita juga nih, kita kan di umur masih segini kan segini kan umurnya. Masih muda. ngangung-ngangung nih, rebahan. Oke, boleh nggak sih Femas sama Cika ngasih tips dan trik usaha di masa-masa kuliah ini gimana sih? Mengembangun Oke. usaha di masa-masa kuliah ini gimana? Kan yang kita tahu nih bahwa di masa-masa perkuliahan itu kan masa-masa yang sibuk. Usia emas Iya, kan. usia emas juga, tapi sibuk juga kan. Iya. Boleh di ini nggak di spill dikit-dikit. Oke. Jadi kalau dari aku sendiri, gimana sih caranya kita di usia 20 tahun ini bisa memaksimalkan rutinitas kita gitu loh, biar nggak cuma rebahan atau apa. Jadi kalau untuk memulai usaha itu ada beberapa modal yang harus kita miliki. Modal ya. Jadi kalau yang pertama yaitu niat. Nah, niat atau mindset ini adalah paling penting dalam kita mau merintis usaha. Karena apabila niat kita udah kuat, kita nggak akan tergoyah sama hal apapun gitu. Bener sih itu sih. Itu yang pertama. Terus Tekad. yang kedua itu kita harus bisa bangkit dari zona nyaman kita. Nah, jadi kan apalagi kita sebagai remaja nih ya. Kita kan kalau abis kuliah biasanya terus rebahan, nonton TikTok, ya kan? Iya. Ya, Enggak main main HP, main HP. sampai jam Nih, 1 baru kayak pulang. kamu nih Man, kamu suka nge-game kan? Kamu Ya. Jadi Tapi kita seru loh, Jang. Nah, seru emang seru, tapi besoknya kita nggak bisa ngulang masa itu lagi. Bener sih, bener. Itu nggak Jadi- bisa diulang 2 kali, Man. Betul. Iya. Jadi kita harus bisa bangkit, kita harus bisa istilahnya mengepush diri kita agar tetap bisa fokus ke tujuan awal kita mindset tadi. Fokus. Nah, terus yang Ke depan. ketiga, kalian jangan takut gagal. Justru dari kegagalan itu, kalian diombang-ambingkan dengan semuanya yang telah kalian lalui, kalian mendapatkan pengalaman yang lebih gitu loh. Justru pengalaman ini yang menurut saya itu paling berharga daripada modal-modal yang lain. Modal pengalaman. Kalau kita udah punya modal banyak, misalkan kita udah dimodalin orang tua kita sekian juta atau seberapa banyak pun itu, kalau kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya mindset yang kuat, kita nggak bisa bangkit dari zona nyaman kita, ya akan habis sia-sia juga. Jadi Iya sih. harus ini Nah. juga ya pintar mengelola Mengelola dana, yang itu tadi dana, ya. mengelola apapun itu. Yang Jadi- ketiga ini juga nggak kalah penting yaitu time management. Bener Nah. banget sih, itu penting. Jadi kita harus bisa membedakan mana aktivitas yang penting, kurang penting, dan tidak penting. Ketiga hal ini harus bisa kita kuasai apabila kita ingin merintis usaha. Bener, bener. Nah, ini buat para Gen Z ya di luar sana. Gimana tuh, Jang? Stop overthinking. Nah, betul. Nah, itu Kurangi insecure. kurangin insecure. Nah, Penting Kalau itu. bisa jangan Oh. pacaran dulu deh. Itu
sebenarnya juga ini sih, kalau untuk pacaran itu tergantung Iya, personal itu masing-masing. Iya, masing-masing balik ya. lagi ke diri Tapi Iya, kebanyakan balik nih, lagi. berdasarkan pengalaman. Nah, Gimana kalau tuh pacaran pengalaman itu lu? biasanya kan gini kan, kalau orang pacaran itu buat bucin-bucinan Iya, lah, penyemangat. nah harusnya itu jadiin pacar itu sebagai Support ya. system. Nah, betul banget. Jadi bisa membuat mood kalian balik atau kalian jadi semangat dalam merintis usaha atau merintis karir. Syukur-syukur bisa merintis berdua sampai kalian bisa menjadi Nah, suami itu istri. itu baru pasangan yang Nah, saling melengkapi. melengkapi. Bener banget. Oke, tadi kan kita udah denger nih tips and trick dari Femas ya. Nah, itu sangat bermanfaat banget sih. Oke, sekarang kita ke Cika nih. Cika, kira-kira tips and trick dari Cika ini gimana sih? Apa aja yang mau Cika sampaikan ke teman-teman di luar sana? Biar Ke teman-teman tahu juga lah. Iya. Oke, kalau aku setuju sih sama yang udah dikatain Femas tadi, kayak udah ini banget ya kak, udah lengkap banget ya, udah lengkap banget. Jadi aku setuju emang yang dikatakan tadi itu benar. Mungkin aku nambahin sedikit aja ya. Pertama kita emang nggak usah takut buat gagal gitu. Di usia-usia muda kita ini, ayo habisin jatah gagal kalian gitu ya. Sholat gagalnya dihabisin. Karena kita baru dalam masa-masa berpowernya nih, kalau gagal ya coba lagi gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu kayak gak usah takut sama omongan orang gitu. Kalau kamu yakin sama diri kamu sendiri, ya udah jalin aja, kayak gak usah kayak banyak orang pasti yang ngomong kan. Iya kan, buat terdistract. ngedownin kita gitu ya, buat ngedownin kita. Nah, buat teman-teman kayak nggak usah dipikirin gitu loh. Kalau kalian yakin sama diri kalian, ya lakuin aja, kayak gitu sih. Mungkin dari aku itu aja sih kak. Cika, kamu gak usah grogi dong. Iya, aku aduh grogi banget nih diundang sama kakaknya ini, kayak aduh grogi banget aku. Oke, tadi kita udah dengerin ya tips-tips pengalaman, mulai dari apa tadi, cerita awal merintis gimana, Iya, ya kan? suka dukanya Suka-dukanya. udah kita dijelasin, nggak ada Iya. diceritain Cika, semuanya. kamu hebat banget sih kamu. Wah, Keren. Kita hebat sih. Tepuk tangan dong untuk kita dong. Enggak, Memang juga dong. Tapi anak muda yang seperti ini harusnya diapresiasi loh. Iya. Menginspirasi Iya. harusnya. Harus diapresiasi itu justru yang kayak gini. Ini yang menginspirasi. Oke. Jangan yang Kamu malah dong. nggak ada prestasi itu malah viral gitu. Waduh. Oke, kita tadi udah sharing-sharing ya pengalaman-pengalaman sama Kak Cika, sama Femas tadi yang merintis weddingnya tadi ya, Iya. sama Cika yang bakatnya tadi, bakat bunga tadi atau apalah itu. Oke, nggak kerasa nih Man, kita udah ada di ujung acara ya Man ya. Wah, kita udah lama lah ngobrol-ngobrol di sini, udah banyak kan. Aku seneng banget sih ketemu sama mereka, kita udah dapat pengalaman-pengalaman yang tadinya kita overthinking, Iya. kita jadi apa ya, kayak Sedikit terbuka jalan terbuka pikirannya. aja, pikirannya, mindsetnya kebuka lah, Iya. karena udah dengar dari kultumnya. Ada semangat ya kayaknya. Oke, kita udah di penghujung acara. Makasih buat tim kru, all kru yang udah berpartisipasi di Suat Cengkerama, dan terima kasih ke semuanya teman-teman yang udah nonton acara Suat Cengkerama. Oke. Terima kasih ya, Cika. Tuh, kita berdiri juga ya. Oh, lupa ya, tos kita kan gini. Oh iya. Tadi aku nggak kayak gitu loh kak, pas masuknya. Ya, gitu. sekarang. Oke, makasih ya Cika ya. Sama-sama kak. Sama aku salingnya 2 kali deh. Oh. Oke. Nah, nggak kerasa ya Rahman, kita udah di penghujung acara. Kayaknya kita harus sampai di sini, teman-teman ya. Maaf Tapi banget. jangan khawatir, Ya. bakal ada episode yang akan menarik. Bener banget. Kita bakalan datang lagi besok. Kita bakalan ada tamu-tamu yang pastinya menggelegar. Lebih seru tentunya. Oke, tetap nonton Suat Cengkerama. Ngobrol bersama. Sama.